Shalom, perkenalkan nama saya Kesya Angelina Purnomo, absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang dampak modernisasi bagi keluarga. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian modernisasi. Di kalangan para ahli, berkembang berbagai macam pengertian mengenai modernisasi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi adalah sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Yang kedua, menurut J.W. Scroll, modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Yang ketiga, William E. Moore mengungkapkan bahwa modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi, organisasi sosial, dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Konjaraningrat mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Sedangkan Sorjono Sukanto mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi kepada individu maupun masyarakat secara holistik sesuai dengan tuntunan zaman modern yang ada di dalamnya, mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Yang kedua, kita akan membahas tentang dampak modernisasi bagi kehidupan keluarga. Dengan adanya modernisasi di dunia ini, tentunya modernisasi itu akan memiliki dampak untuk kehidupan keluarga kita. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan fungsi dalam bidang pendidikan. Keluarga yang dulunya bertanggung jawab melatih anak di usia dini dalam hal fisik, mental, dan spiritual. Namun pada zaman modern, peran keluarga dalam memberikan pengetahuan tambahan dalam hal-hal kognitif tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, kini fungsinya mulai digeser oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar. Tetapi seiring dengan perkembangan yang terus berjalan, fungsi keluarga dalam bidang pendidikan terlihat kembali dengan munculnya homeschooling. Yang kedua, perubahan fungsi sosialisasi anak. Dulu, keluarga bertugas untuk membentuk kepribadian anak, serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat. Sedangkan pada zaman modern ini, peran keluarga tadi mulai digeser oleh lembaga-lembaga training yang menawarkan pembentukan kepribadian dan lembaga-lembaga psikologis yang menawarkan jasa untuk mengetahui bakat dan minat melalui tes psikologi. Yang ketiga adalah perubahan fungsi perlindungan. Keluarga dulunya bertugas untuk memberikan tempat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarganya dan memberikan perlindungan secara ekonomi, fisik maupun psikologi bagi seluruh anggotanya. Dan di zaman modern ini, fungsinya mulai digeser oleh lembaga-lembaga yang menawarkan jasa-jasa asuransi. Yang keempat, perubahan fungsi perasaan. Dulu, keluarga bertugas memberi rasa seperti perhatian, keintiman, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Saat ini, perannya mulai tergeser oleh babysitter, daycare, dan sebagainya. Yang kelima, perubahan fungsi agama. Keluarga dulunya mendorong perkembangan seluruh anggotanya menjadi insan beragama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Saat ini, perannya digeser oleh guru-guru spiritual yang menawarkan jasa serupa. Yang keenam adalah perubahan fungsi ekonomi. Keluarga yang dulunya bertugas untuk mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pada zaman modern ini perannya telah digantikan oleh perencana keuangan. Yang ketujuh, perubahan fungsi rekreatif. Dulunya, keluarga berfungsi untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Pada saat zaman modern ini, perannya tergantikan oleh media cetak, elektronik, media sosial, game online, dan time zone. Yang kedelapan adalah perubahan dalam fungsi biologi.
Keluarga dahulu bertugas untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Pada zaman modern ini, perannya mulai digeser oleh tempat-tempat prostitusi, dokter keluarga, bayi tabung, dan cloning. Yang terakhir adalah perubahan fungsi memberikan status sosial. Keluarga dahulunya bertanggung jawab mewariskan kedudukan kepada anak-anaknya. Pada zaman modern, fungsinya sudah mulai digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Dampak-dampak modernisasi yang sebelumnya sudah kita bahas tentunya memiliki pengaruh tersendiri bagi kehidupan keluarga. Yang pertama, pengaruh positif menurut Alex Incalus. Menurut Alex Incalus, pengaruh positif dari dampak modernisasi tersebut adalah membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi masa depan bukan masa lalu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Banyak produk dari keluarga modern yang memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Yang kedua adalah pengaruh negatif, yaitu membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern. Bahkan, ada sebagian orang yang menganggap modernisasi itu sebagai Allah dan dijadikan Tuhan, dan menghilangkan fungsi-fungsi vital keluarga. Modernisasi juga menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi, meningkatnya kesenjangan sosial antara keluarga yang berkemampuan tinggi dan rendah. Pada saat yang sama, tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah-limbah rumah tangga semakin tinggi pula. Dalam lingkup keluarga, muncul kriminalitas dan kenakalan remaja. Juga meningkatnya perilaku menyimpang pada remaja dan orang tua. Terakhir, kita akan membahas mengenai keluarga Kristen sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses yang terus berubah atau bergeser pada semangat yang terkandung di dalamnya, dan beberapa aspek penting, yakni efisien, efektivitas, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Oleh karena itu, keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap memadai, yakni terbuka dan mau menerima dari semua pihak, termasuk keluarga, terhadap setiap proses perubahan yang diusung oleh zaman modern ini. Jadi, pada dasarnya, keluarga sebagai tanah liat ini, esensinya adalah keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka, dan dapat menerima perubahan. Keluarga dapat dibentuk ulang untuk menerapkan model tersebut. Pada intinya, masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dengan keterbukaan yang dimiliki tersebut, keluarga diharapkan dapat lebih menyerap semangat-semangat positif yang ingin dicapai oleh zaman modern. Melalui modernisasi tadi, keluarga juga dapat memanfaatkan aspek-aspeknya untuk sarana pengembangan iman. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.